Belum selesai kasus korupsi di Pertamina, kini muncul kasus korupsi baru di BUMN. Sekarang terungkap lagi kasus korupsi di PLN yang merugikan negara hingga 1,2 triliun. Wow. Ternyata BUMN ini memang gudangnya, ladangnya korupsi. Pantesan banyak pejabat-pejabat, banyak partai-partai yang menitipkan kadernya menjadi direksi, menjadi dirut, menjadi komisaris di BUMN. Oh, ternyata ladangnya sangat basah ya. Ya, enaklah buat biaya partai. Tapi saya salut dengan Bapak Prabowo Subianto. Era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto memang benar-benar bersih-bersih koruptor. Sikat terus koruptor, Pak. Kalau memang semuanya diberantas sampai akar-akarnya, Pak. Dan yang paling penting, jangan kasih ampun. Kasih hukuman koruptor itu metong aja, Pak. Kasih hukuman metong, biar jerah, biar kapok. Ya, gimana netizen menurut kalian? Diteruskan pengungkapan korupsi ini atau stop aja? Kalau saya teruskan. Dan hukumannya minta berapa netizen? Kalau saya hukuman metong. Percuma kalau dimiskinkan, kembali lagi nanti cari uang lagi ya kan. Hukuman metong saja, selesai. Gua nggak habis pikir PLN bikin proyek 1,2 triliun rupiah hasilnya mangkrak. Ini listrik yang padam atau duit rakyat yang kehilangan sinyal? Jadi gini curious people, Polri baru aja buka penyelidikan kasus dugaan korupsi di PLN. Kasus ini tuh terkait proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang harusnya jalan sejak 2009 tapi akhirnya terbengkalai sejak 2016. Dan lo tahu berapa duit yang hilang? 1,2 triliun rupiah. Duit segede itu sih harusnya bisa bikin jutaan rumah gratis listrik seumur hidup atau dialokasiin ke daerah-daerah yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses listrik. Awalnya proyek PLTU ini dilelang tahun 2008, yang menang KSOBRN. Masalahnya perusahaan ini katanya nggak lolos syarat kualifikasi, tapi entah kenapa tetap dikasih kontrak. Abis menang tender, KSOBRN ini malah lempar proyek ke pihak ketiga dari Tiongkok, PTPI dan QJPSE, dan hasilnya gagal, mangkrak sejak tahun 2016. Duitnya udah pasti jalan duluan, tapi proyeknya nggak pernah nyampe ke garis finish. Dan lo pikir ini cuma satu kasus? Salah besar. Polri juga lagi selidikin dua kasus lainnya yang masih nyambung ke PLN. Bahkan pejabat PLN pusat udah mulai diperiksa sejak Februari 2025. Kita tunggu aja kelanjutannya kayak gimana. Semoga siapapun nanti yang jadi tersangka bakalan dapat hukuman yang setimpal. Gimana menurut kalian? Tulis di komen, kita diskusi buat cari solusi. Katanya PLN bakalan rugi imbas kebijakan diskon 50% tarif listrik. Sebenarnya sih dari dulu juga narasi PLN tuh tetap sama, mau ada diskon mau nggak ada diskon tuh narasinya tetap sama, PLN rugi. Nah sekarang nih tinggal milih aja, mau rugi karena dibagikan ke masyarakat atau rugi karena korupsi, canda korupsi. Oke sanakku, entah ngapo akhir-akhir ini sanakku banyak sekali oplosan. Mulai dari bensin oplosan sanakku, mulai dari minyak manis oplosan, sampai ke katanya emas antam emas oplosan. Di sini dikabarkan belum selesai kasus Pertamina sanak-sanakku. Terbit dugaan korupsi PLN, kerugian negara capai triliun rupiah. Sangat luar biasa sekali sanak-sanakku. Prabowo mampu mengungkap korupsi-korupsi yang nilai jumlahnya fantastis. Bukan hanya ribuan, puluh ribuan, miliaran, tetapi juga triliunan sanakku. Ini tentunya menjadi evaluasi untuk negara ini. Semakin banyak korupsi maka semakin sulit negara ini untuk berkembang sanak-sanakku. Di saat ekonomi lagi begini, lagi merosot, daya beli lagi menurun. Hei kalian-kalian para oknum-oknum koruptor, ini kasus Pertamina belum selesai, malahan ini ada dugaan kasus korupsi lagi di PT PLN nih. Wih. Kurang ajar kalian. Bangsat kalian itu, para oknum koruptor itu. Kurang ajar. Daya beli lagi menurun begini, kalian itu enak-enakan korupsi. Bajingan kau. Kau hanya menyusahkan masyarakat kecil. Para koruptor bajingan.
Bang, PLN nggak punya saingan, jadi suka seenaknya. Emang nggak ada perusahaan listrik swasta? Menarik nih. Kemarin itu ada orang disuruh bayar 11 juta buat pindahin tiang listrik, padahal itu tanahnya sendiri. Jadi ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ceritanya ada orang bikin konten, ngeluh kenapa ada tiang listrik di rumahnya. Videonya viral, langsung besoknya si PLN datang. Masalahnya, PLN datang bukan buat mindahin, tapi ngasih tagihan sebesar 11 juta. Padahal pas pertama kali masang tiang listrik itu nggak ada izin dari pemilik tanah. Makanya viral lagi sekarang. Nah, manajer PLN Sidoarjo langsung klarifikasi. Dia bilang perizinan dan pembangunan tiang listrik ini udah dari tahun 1986. Dan apa yang dilakuin sama PLN ini sebenarnya sah-sah aja secara hukum. Karena menurut UU nomor 30 tahun 2009, PLN berhak menggunakan tanah milik orang dalam rangka menyediakan tenaga listrik. Apalagi tiang ini ngasih listrik ke 100.000 pelanggan di Sidoarjo. Berarti ya secara hukum PLN emang bener. Sekarang pertanyaannya, kita mau utamain hukum atau kemanusiaan? Makanya banyak yang minta perusahaan listrik swasta. Sayangnya sampai sekarang belum ada. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Mungkin nggak banyak orang suka karena dengan efisiensi anggaran artinya kita harus tarik ikat pinggang dan harus berpikir out of the box dibanding dari business as usual. Hotel-hotel, perhotelan kan semuanya lagi pada komplain. Biasanya yang ngisi tuh pemerintah yang jadi ini lagi banyak yang pokoknya nggak suka karena program yang tadinya menjadi celah untuk bikin standarisasi harus bikin FGD 10, harus bikin panel talk, workshop, itu lagi banyak yang di-cut, pasti nggak suka. Tapi istilahnya nih, kita kalau di sini pengusaha, kita tahu mau rugi mau untung, kita tetap harus jalan dan survive. Sekarang semua kementerian lagi ditantang. Lu bisa nggak masih bisa jalan? Think profit oriented. Gokil, korupsi lagi. Kali ini PLN rugi negara triliunan rupiah. Dan yang lebih parahnya lagi, proyek ini udah terbengkalai sejak 2016. Nah, gimana ceritanya duit segitu kok bisa hilang sia-sia? Jadi kasus ini baru aja diungkap sama Kortas Tibirkor Polri. Mereka lagi nyelidikin proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Kalimantan Barat yang udah mangkrak bertahun-tahun ternyata. Yang dimana proyek ini awalnya dilelang nih tahun 2008, dimenangkan sama perusahaan KSO BRN. Tapi faktanya ternyata mereka nggak memenuhi syarat lelang. Ajaibnya, kontrak senilai triliunan rupiah tetap ditandatangani tahun 2009. Masalah makin pelik dong pasti ketika KSO BRN malah lempar proyek ini ke pihak ketiga, perusahaan dari Tiongkok. Hasilnya bukan listrik nyala, proyek malah gagal total dan mangkrak sejak 2016. Negara rugi besar, duit miliaran lenyap, dan kita tetap harus bayar listrik mahal-mahal. Sekarang, Polri juga udah mulai periksa nih para petinggi PLN, tapi masih banyak yang ditutup-tutupi katanya. Siapa aja yang kebagian duitnya, apakah bakal ada tersangka, dan ya kita tunggu kelanjutannya teman-teman. Semoga ada yang beneran ditindak tegas, bukan cuma jadi berita lewat kabar burung semata. Menurut kalian ya, kasus ini bakal beneran diusut tuntas atau cuma angin lalu kayak yang udah-udah? Coba deh share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Oh, lu tahu nggak sih? Belum kelar kasus Pertamina, sekarang muncul lagi kasus dugaan korupsi di PLN yang bikin negara rugi triliunan nih. Kasus ini terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap satu di Kalimantan Barat yang mangkrak. Nilai kontraknya senilai 1,2 triliun, tapi proyeknya udah tidak jalan sesuai rencana. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, ada indikasi kerugian keuangan sebesar 62.410 juta US dollar dan 323,2 miliar rupiah. Bareskrim Polri lagi nyelidikin kasus ini buat bongkar siapa aja yang terlibat nih. Sumber bilang kasus PLTU 1 di Kalbar bukan satu-satunya perkara yang lagi disidik sama kepolisian nih bro. Masih ada proyek-proyek lain yang juga diduga bermasalah dan berpotensi nambah kerugian negara nih. Aduh, kacau banget. Kondisi ini makin nunjukin betapa parahnya masalah korupsi di sektor energi kita. Setelah kasus Pertamina yang belum kelar, sekarang PLN juga ikut-ikutan. Padahal sektor ini krusial banget nih buat kehidupan masyarakat dan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia.
Masyarakat jadi makin was-was nih dan berharap penegak hukum bisa bertindak tegas biar beresin masalah ini dengan cepat nih. Transparansi dan akuntabilitas di BUMN kayak Pertamina dan PLN harus ditingkatin biar kejadian kayak gini nggak terulang lagi, bro. Pertanyaannya sekarang, siapa aja sih yang sebenarnya diuntungin dari proyek-proyek mangkrak? Dan gimana nasib duit rakyat yang udah kebuang sia-sia gara-gara korupsi ini? Coba aja PLN tidak korupsi, iya nggak? Pasti listrik kita harganya murah banget. Disubsidi terus lah. Daripada dikasih kepada koruptor-koruptor itu, lebih baik subsidi listrik. Kita bisa nikmatin listrik dengan harga yang lebih murah kali ya. Gimana bro menurut lu? Gokil, korupsi lagi. Kali ini PLN rugi negara triliunan rupiah. Dan yang lebih parahnya lagi, proyek ini udah terbengkalai sejak 2016. Nah, gimana ceritanya duit segitu kok bisa hilang sia-sia? Jadi kasus ini baru aja diungkap sama Kortas Tibidkor Polri. Mereka lagi nyelidikin proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Kalimantan Barat yang udah mangkrak bertahun-tahun ternyata. Yang dimana proyek ini awalnya dilelang nih tahun 2008, dimenangkan sama perusahaan KSO BRN. Tapi faktanya ternyata mereka nggak memenuhi syarat lelang. Ajaibnya, kontrak senilai triliunan rupiah tetap ditandatangani tahun 2009. Masalah makin pelik dong pasti ketika KSO BRN malah lempar proyek ini ke pihak ketiga, perusahaan dari Tiongkok. Hasilnya bukan listrik nyala, proyek malah gagal total dan mangkrak sejak 2016. Negara rugi besar, duit miliaran lenyap, dan kita tetap harus bayar listrik mahal-mahal. Sekarang, Polri juga udah mulai periksa nih para petinggi PLN, tapi masih banyak yang ditutup-tutupi katanya. Siapa aja yang kebagian duitnya, apakah bakal ada tersangka, dan ya kita tunggu kelanjutannya teman-teman. Semoga ada yang beneran ditindak tegas, bukan cuma jadi berita lewat kabar burung semata. Menurut kalian ya, kasus ini bakal beneran diusut tuntas atau cuma angin lalu kayak yang udah-udah? Coba deh share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Udah gue bilang nih, era sekarang tuh bener-bener keren banget penanganan korupsinya. Gimana gak keren nih sekarang PLN ketahuan lagi di 1,2 triliun korupsi. Nah ini terkait mangkraknya PLTU 1 di Kalimantan Barat. Ini keren banget nih, Kejaksaan Agung featuring Presiden Gacor, ketahuan semua tuh para tikus-tikus. Ya kalau gue pribadi sih lihatnya seru banget nih, tikus-tikus pada ketahuan semua, ketangkep semua. Yang bikin Indonesia tuh gak maju-maju. Dan gue yakin banget abis ini pasti masih banyak banget yang nyalain pemerintah terkait ketangkepnya para koruptor. Ya gak nyambung gitu loh, koruptornya ketangkep, yang korupsinya era sebelumnya yang disalahin pemerintahnya. Anyway nih 1,2 triliun kalau gue beliin listrik, bisa gak ya bikin Indonesia tuh gak gelap lagi? Polri bongkar dugaan korupsi PLN hingga rugikan negara triliunan rupiah. Dikutip dari inilah.com, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri tengah mengusut dugaan korupsi di tubuh PLN. Namun saat ini masih pada tahap penyelidikan. Meski Polri tidak secara detail menyebutkan kasus yang sedang ditangani tersebut, namun sumber inilah menyebutkan salah satu kasus yang ditangani adalah mangkraknya proyek PLTU 1 di Kalimantan Barat yang berpotensi merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Sementara itu, Komisaris Independen PLN Andi Arief mengungkapkan bahwa meski belum mengetahui detailnya secara jelas, namun PLN pasti akan bersikap kooperatif dalam penyelidikan kasus tersebut. Oke guys ya, FYP di mana-mana, rating tertinggi koruptor korupsi untuk pekan ini itu dipegang oleh Pertamina. Bagaimana perasaan kalian pengurus-pengurus Pertamina? Mohon maaf sekali lagi. Bagaimana perasaan kalian melihat semua itu? Bagaimana perasaan kalian? Apa udah mati rasa? Ya, apa udah mati rasa? Nggak kasihan dah sama masyarakat kecil yang kamu orang bohongin, yang kamu orang curangin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gimana? Otak kamu orang tuh di mana ya? Kayaknya udah nggak pantas lagi ini apa namanya, kalau diberi hukuman tahunan lah ya nggak ya. Pantasnya itu kayaknya udah diponis saja, ponis mae gitu ya, dipindahin alam atau dipindahin ke planet lain lah ya. Kalau dipindahin ke planet lain biar dia bisa nambang minyak sendiri, biar bisa memperkaya diri sendiri. Woi, tolong mikir tuh pakai otak, jangan pakai ini.
Jangan pakai ini. Masyarakat kecil banyak yang kelaparan, banyak yang susah, nyari kerja susah, nyari makan susah, sampai mulung dan lain sebagainya. Kamu orang nimbun uang negara, ya Allah. Woi, pantasnya orang kayak gini nih, kayak mana orang-orang kayak gini nih ya? Gimana perasaan kamu orang? FYP lo di mana-mana, sampai ke luar negeri sana bahwasanya rating tertinggi koruptor kita pekan ini dipegang oleh Pertamina. Padahal Pertamina itu nggak ada saingan loh, nggak ada saingan buat jualan bensin, buat jualan bahan bakar. Tapi ya ampun, masih aja gaji kamu orang tuh gede, masih aja. Woi, harta nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati ya. Nanti kamu orang kayak mana nanti kayak gitu? Apa nggak kamu orang suruh minumin Pertamina Indonesia ini, suruh SPBU Indonesia suruh minumin segelas apa? Biar kerasa. Ya ampun, gede kali awak sama orang kayak gini, ya Allah. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, hari ini kita menghadapi ujian besar dalam perjalanan menuju Indonesia yang sejahtera dan berdaulat. Kita punya pemimpin yang berdiri tegak, membela kepentingan rakyat, seorang pemimpin yang berani berkata tidak pada korupsi dan tidak pada kepentingan asing yang ingin menguasai tanah air kita. Dialah Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal kepemimpinannya, beliau telah menunjukkan keberanian untuk membersihkan negeri ini dari para koruptor, mereka yang selama ini mengeruk kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Kita semua tahu, korupsi adalah akar dari kemiskinan, dari ketidakadilan, dari penderitaan rakyat kecil. Tapi ketika Prabowo berdiri melawan mereka, apa yang terjadi? Para penjahat yang merasa terancam mulai bergerak, berkonspirasi, menyusun rencana untuk menjatuhkannya. Mereka tidak ingin kejahatan mereka dihentikan. Mereka tidak ingin Indonesia maju di tangan pemimpin yang berani dan tegas. Tidak hanya itu, saudara-saudaraku, dunia luar pun ikut terguncang. Ada kepentingan asing yang selama ini menikmati kekayaan Indonesia tanpa memperdulikan kesejahteraan kita. Selama bertahun-tahun, mereka dengan mudahnya mengambil sumber daya alam kita, nikel, batu bara, hasil bumi, lalu menjualnya kembali kepada kita dengan harga tinggi. Tapi Prabowo berkata cukup. Beliau memastikan bahwa sumber daya kita harus dinikmati rakyat kita lebih dulu. Pabrik-pabrik kita harus berdiri di tanah kita sendiri. Lapangan kerja harus terbuka luas untuk anak-anak bangsa. Dan Indonesia harus menjadi pemain utama di dunia, bukan sekadar penonton yang terus-menerus dieksploitasi. Maka sekarang kita semua harus sadar, mereka yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo bukanlah orang-orang yang ingin melihat Indonesia maju. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengembalikan korupsi, yang ingin Indonesia terus tergantung pada bangsa lain, yang tidak ingin rakyat kita berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, saya mengajak kalian semua, bangkitlah, berdirilah bersama pemimpin yang benar. Jangan biarkan kebohongan dan konspirasi menghancurkan harapan kita. Kita punya presiden yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang. Dukung Prabowo, jaga negeri ini, lawan korupsi, dan rebut kembali kedaulatan Indonesia. Bersama Prabowo, kita kuat. Bersama Prabowo, kita sejahtera. Bersama Prabowo, Indonesia berdaulat. PLN ini adalah pelaku yang menentukan make or break Indonesia bisa transform atau tidak. Kalau nggak bisa, udah jelas PLN yang salah. Kalau bisa, PLN yang berarti sukses. Cause nothing can happen without PLN-nya transform di bidang renewable. Bener nggak? Bang, presiden kita kan udah tua. Nah, kalau mati gimana? Ya dikubur, masa disimpan di istana? Maksud saya, presiden kita kalau mati kan ntar ada yang gantiinnya tuh. Pak Jal mau gantiin jadi presiden? Bukan.
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyelidiki 3 dugaan korupsi di PT PLN. Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arif Adiharsa mengonfirmasi bahwa pengusutan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Hal ini merespons pemeriksaan pejabat PLN Pusat yang dipanggil pada Senin, 3 Februari 2025 untuk dimintai keterangan. Berdasarkan informasi yang diterima, polisi mengusut 3 dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan listrik itu. Namun, Arif belum bersedia mengungkapkan lebih jauh mengenai konstruksi dugaan tindak pidana korupsi, maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Sudah ada upaya menghubungi manajer hubungan media PLN Leo Manurung, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo untuk meminta tanggapan ihwal penyelidikan ini, namun belum ada respons dari yang bersangkutan. Kita akan melihat dulu, apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, hukumannya akan lebih berat. Dalam kondisi yang demikian, bisa-bisa hukuman mati. Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor (STMCK) menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab pada keluarga. Tersedia jurusan korupsi kantor, departemen, dan aneka tambang. Dibekali juga dengan ilmu menghilang dan sulit ditemukan. Segera daftarkan putra dan putri Anda untuk masa depan yang cemerlang. Hari gini masih ngepet, udah nggak zaman, STMCK jawabannya. Hai.